Assalamualaikum solihah, bagaimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya Ustazah Mala. Kali ini kita akan belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran 9 terkait iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Hal itu menunjukkan bahwa mengimani adanya Rasul Allah itu hukumnya wajib. Nah, maka dalam hati kita harus ditanamkan sebuah keyakinan yang sebenar-benarnya bahwa Allah memiliki para rasul. Yang akan kita pelajari yaitu makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah, pengertian Nabi dan Rasul, jumlah Nabi dan Rasul, nama-nama Nabi dan Rasul, sifat-sifat Nabi dan Rasul, meneladani sifat Nabi dan Rasul. Selanjutnya, kita akan mempelajari bab-bab tersebut di video berikut. Yuk ikuti pembelajaran berikut ini. Allah telah menurunkan Nabi dan Rasul pada setiap zaman. Tidak ada yang mengetahui secara pasti berapa jumlah Nabi dan Rasul. Meskipun demikian, di dalam Al-Quran terdapat beberapa nama Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Dalam kalimat syahadat, kesaksian pertama yang dilakukan seseorang adalah meyakini bahwa Allah itu esa. Kesaksian yang kedua adalah keimanan terhadap kerasulan Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mengenal Rasul Allah hal yang sangat penting. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Kata Nabi diambil dari kata an-naba yang berarti berita. Menurut bahasa, Nabi berarti pembawa berita. Menurut istilah, Nabi adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu atau agama. Kata Rasul diambil dari risalah yang berarti hal yang berkenaan dengan penugasan. Rasul adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah dan diberi wahyu atau agama serta diberi tugas untuk menyampaikannya kepada umatnya. Seseorang yang dipilih oleh Allah sebagai Rasul, maka ia sekaligus juga sebagai Nabi. Akan tetapi, tidak setiap Nabi adalah Rasul. Jadi, jumlah para Nabi itu jauh lebih banyak daripada jumlah Rasul. Berikut adalah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu dari Allah tetapi tidak membawa syariat baru, sedangkan Rasul membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Yang kedua, Nabi hanya melanjutkan syariat Rasul dan Nabi sebelumnya, sedangkan Rasul menerima syariat dari Allah untuk disampaikan umatnya. Menurut Al-Quran, Allah telah mengirimkan banyak Nabi kepada umat manusia. Bagaimanapun, seorang Rasul memiliki tingkatan lebih tinggi karena menjadi pemimpin umat, sementara Nabi tidak harus menjadi pemimpin. Di antara Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad atau disingkat Nimim. Mereka dikatakan memiliki tingkatan tertinggi di kalangan Rasulullah. Rasul-Rasul Allah itu mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda-beda. Dilihat dari segi sasarannya, tugas Rasul dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu Rasul yang diutus untuk semua manusia di seluruh alam. Rasul yang termasuk kelompok ini hanya ada seorang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua,
Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu. Para rasul yang termasuk kelompok ini seperti Nabi Daud alaihissalam diutus ke Bani Israel dengan kitab suci Zabur. Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel untuk membebaskan mereka dari cengkraman Raja Fir'aun di Mesir dengan kitab suci Taurat. Nabi Isa alaihissalam juga diutus kepada Bani Israel dengan kitab suci Injil dan sebagainya. Berikut adalah nama-nama Nabi dan Rasul yang perlu kita ketahui, berjumlah 25 adalah sebagai berikut. Sifat wajib Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul Allah adalah manusia biasa. Meskipun demikian, mereka telah terjaga dari perbuatan dosa. Berikut adalah sifat-sifat wajib Nabi dan Rasul. Yang pertama, amanah atau dapat dipercaya. Seorang Rasul pasti dapat dipercaya janji-janjinya, karena hal tersebut adalah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Rasul tidak pernah berkhianat, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap Allah. Seorang Rasul selalu terjaga dari perbuatan maksiat lahir maupun batin. Sifat yang kedua yaitu sidik atau benar. Perkataan ataupun perbuatan seorang Rasul selalu dilandasi rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, seorang Rasul senantiasa mengajak manusia ke arah jalan hidup yang benar. Yang ketiga, fatonah, cerdik atau pandai. Sebagai utusan Allah, sudah pasti seorang yang pandai, cerdas, dan cakap dalam memimpin umatnya. Karena memberikan pengertian kepada orang yang awam sangatlah sulit, maka diperlukan sebuah pemikiran yang cemerlang dan bijaksana. Yang keempat adalah tabligh atau menyampaikan. Mereka sudah pasti akan menyampaikan apa yang diterimanya dengan baik. Mereka selalu setia menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada manusia. Kalau tadi kita belajar sifat wajib, sekarang kita akan belajar sifat mustahil. Sifat mustahil itu kebalikan dari sifat wajib. Para rasul tidak akan mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah kadzib atau dusta. Seorang rasul tidak pernah berdusta dalam perkataan maupun perbuatan. Apabila ada seorang rasul yang berbohong, dapat dipastikan dia adalah rasul palsu. Yang kedua, khianat atau tidak dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga hati para rasulnya, maka mustahil jika rasul bersifat khianat. Mereka tidak mungkin melalaikan kewajiban terhadap masyarakat ataupun kewajiban kepada Allah. Yang ketiga, kitman atau menyembunyikan. Tidak mungkin seorang rasul kitman atau menyembunyikan ajaran Allah, baik itu perintah atau larangan yang seharusnya disampaikan kepada umat manusia, karena para rasul mempunyai sifat tabligh atau menyampaikan. Yang keempat adalah baladah atau bodoh. Para rasul bersifat fatonah. Oleh sebab itu, para rasul tidak mungkin bersifat bodoh atau pelupa. Karena sifat bodoh atau pelupa tidak pantas dimiliki oleh seorang pemimpin atau penuntun umat yang seharusnya menjadi teladan. Sifat jaiz bagi rasul adalah suatu keadaan yang dapat menimpa diri manusia pada umumnya, tidak mengurangi dan menghilangkan ketinggian martabat serta kedudukan mereka. Para rasul tetap membutuhkan makan, minum, tidur, pernikahan, berperang,
berdagang, meninggal dunia, dan lain sebagainya. Untuk bab meneladani sifat Nabi dan Rasul Allah akan kita pelajari di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.